wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Walaupun ibu hanya mengirimkan sebuah video dan pesan kepada orang tua, mohon untuk didampingi anak-anaknya dalam pembelajaran BDR ini, atau dinamakan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ibu pimpin doanya ya, kamu ikuti apa yang ibu ucapkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya anak-anak, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, apakah kita berada atau tinggal di daerah pegunungan, ataukah kita berada di daerah dataran rendah, dan apakah kita berada di daerah pantai, dan apakah kita berada di daerah perkotaan, dan apakah kita berada di daerah pedesaan. Nah, semua tempat tinggal kita itu ada banyak sekali yang namanya dengan jenis-jenis pekerjaan. Kali ini ibu akan membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan yang berada di daerah pegunungan ya. Nah, di daerah pegunungan ini, di situ ada yang namanya teh. Semua orang pasti tahu di Indonesia, di belahan dunia, yang namanya dengan teh pasti tahu ya. Teh itu merupakan minuman yang disukai oleh kita semua. Tetapi tidak hanya di kita, tetapi tidak hanya di Indonesia disukai minum teh ini. Di belahan dunia pun ya, di belahan dunia pun teh ini sangat disukai sebagai minuman ya. Bagaimana dengan penanaman tehnya? Bagaimana cara memetik tehnya dan sebagainya? Itu nanti kamu lihat di halaman 4 ya. Nah, anak-anak yang ibu cintai, di Indonesia ini penanaman teh itu berada di mana? Ya. Berada di mana? Di Indonesia terdapat di 2 pulau. Di 2 pulau, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Di situ penanaman teh yang sangat besar itu di 2 pulau yang berada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Di Pulau Jawa diantaranya di Ciwidey, dan Bogor. Ciwidey dan Bogor ini terdapat di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Kemudian di mana lagi di Pulau Jawa tanaman teh tumbuh subur?
di Brebes, ya. Kemudian di Wonosobo. Di mana Brebes dan Wonosobo itu berada? Nah, Brebes dan Wonosobo berada itu tetap berada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Di mana lagi? Di Pulau Jawa tanaman teh tumbuh subur. Di Malang, ya. Di Malang. Di mana Malang? Tetap Malang berada di Pulau Jawa. Tepatnya di Jawa Timur. Itu. Jadi di Indonesia itu hanya 2 pulau tanaman teh tumbuh dengan subur. Kemudian di provinsi atau di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, di Simalungun, tumbuhan teh tumbuh subur. Ingat, di Simalungun, tumbuhan teh tumbuh subur. Di mana Simalungun? Simalungun berada di Sumatera Utara. Ingat, Simalungun berada di Sumatera Utara. Kemudian di daerah Kerinci. Kerinci tetap berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Nah, jadi di Indonesia itu hanya 2 pulau tanaman tumbuhan teh tumbuh dengan subur. Jelas kan ya? Nah, lanjut anak-anak, bagaimana fungsinya tanaman teh ini selain untuk minuman? Nah, tanaman teh berfungsi juga sebagai terjadinya erosi, ya. Terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam dengan berjajar dengan jarak 1 meter, yang ditanam dengan rapi, ini akan mencegah derasnya air sehingga tanah tidak terkikis. Walaupun hujan deras, tanah tetap akan kuat menahan datangnya air yang begitu besar sehingga tidak terjadi erosi, ya, seperti itu. Jadi manfaatnya teh itu selain untuk diminum, dia juga akan menahan tanah menjadi kuat, ya, tidak akan terjadinya erosi. Itu mengenai manfaat dari teh. Daunnya diminum, pohonnya menahan air, begitu. Kemudian apa saja yang terlibat mengenai pekerjaan yang ada di perkebunan teh? Ada yang menanam teh, berarti itu si pekebunnya. Jenis pekerjaannya berarti dia pekebun. Kemudian ada yang memetik tehnya, berarti itu dia sebagai jenis pekerjaannya pemetik teh. Kemudian teh itu diolah, dimasukkan ke pabrik, ya. Di situ dikerjakan oleh para pekerja yang ada di pabrik teh. Nah, berarti dia bekerjanya sebagai karyawan pekerja teh. Dimasukkan ke pabrik berarti dia menjadi karyawan. Itu jenis pekerjaannya. Kemudian teh dikemas, berarti dia pengemas teh. Nah, berarti dia tetap menjadi karyawan. Setelah itu disalurkan, ya, ke warung-warung, ke toko-toko, ya, ke tempat minuman-minuman, dijual, artinya dibeli. Di situ berarti ada supplier. Berarti nama jenis pekerjaannya itu dia sebagai supplier. Kemudian oleh tukang warung, tukang toko dijual. Nah, berarti dia pekerjaannya sebagai penjual. Nah, kita sebagai
konsumen untuk menikmati minuman teh itu. Jadi itu mengenai penanaman teh itu, di situ banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang terlibat di dalam teh ya. Banyak sekali. Silakan kamu lihat di halaman 4 di situ. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di perkebunan teh. Banyak sekali. Mudah-mudahan bermanfaat ya pembelajaran melalui video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.